Ketika kita ingin mengeluarkan kata-kata baik, maka pikiran dan hati kita harus baik terlebih dahulu. Karena tidak ada kebaikan yang bertahan di atas keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pernah gak sih kita tuh menganggap hebat orang-orang yang di belakang kita tuh gak suka banget sama kita, ngomongin seluruh keburukan kita, tapi di depan tuh manis banget, baik banget, sama kita tuh kayak gak ada terjadi apa-apa. Pernah gak kita nganggap orang itu tuh hebat bin hebat kalau menurut Bun Ai? Karena mungkin saking dia gak mau ya kita tahu kalau dia tuh gak suka sama kita, akhirnya dia tuh mau harus mengeluarkan effort, harus mengeluarkan usaha besar menutupi rasa keselnya, menutupi rasa gak sukanya dengan tetap berbuat baik di depan kita. Wah, kalau kayak gitu pokoknya Masya Allah tabarakallah ya, keren banget. Mohon maaf kalau banyak salah ya. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Dibanding kita berpikir, wah berarti depan belakang beda nih. Nah, mendingan kita coba cari hikmah di setiap kejadian. Termasuk orang yang mungkin ya menurut kita tuh kurang baik, tapi kita coba cari sesuatu lah yang bisa dipelajarin. Nah, sama nih kayak ngomongin nabung, boleh lagi mempelajari sesuatu yang tidak baik di dalam nabung, yaitu kegagalan demi kegagalan. Akhirnya muncullah satu buah konten hari ini, yaitu adalah kesalahan menabung yang dilakukan pemula. Jadi buat kamu pemula yang masih selalu gagal nabung, video ini akan membawa kamu pada mindset yang lain. Mudah-mudahan membantu dan menginspirasi ya. Simak video ini sampai akhir, jangan lupa siapkan cemilan untuk tetap menjaga konsentrasi kamu. Oke, jadi yang pertama adalah membagi dengan jumlah umum, yaitu bulan, hari, dan tahun. Sering banget kan kita seliweran nih, muncul di FYP Instagram ataupun YouTube, cara nabung 20 juta selama 2 tahun. Kalau dibagi 24 bulan, maka kamu memiliki resiko hampir 60-70% gagal untuk nabung 20 juta di dalam 2 tahun. Karena harus diketahui bersama nih, berbeda dengan pendapatan yang mungkin aja tetap di setiap bulannya, pengeluaran tidak ada satu bulan yang akan tetap. Percaya nggak? Coba deh, kalau nggak percaya, cek lagi, evaluasi lagi budgetingnya teman-teman. Pasti tidak jumlahnya tuh akan berbeda-beda untuk sisanya. Nah, seperti bulan-bulan kayak Idul Fitri, ya mungkin sih Idul Fitri dapat THR, tapi sepengalaman Bun Ai itu THR malah yang ada nombok ya. Karena sebenarnya kalau gaji numpang lewat, THR numpang ngetok. Cuma diketok aja rekeningnya. Dapat gajian lagi 2 kali. Pasti bagi-bagi, hasrat kita ingin bersedekah lebih banyak, itu pasti akan kurang. Ditambah lagi mungkin pas anak masuk sekolah, mungkin dari perintilan yang penting sampai nggak penting. Mulai dari buku, atau mungkin tempat makan baru. Nah, itu biasanya akan memunculkan over di pengeluaran bulanan. Jadi jangan pernah ngebaginya dengan jumlah umum. Kalau bisa dipersingkat. Kalau bulanan ya 10 bulan, kalau mau bagi hari 25 hari. Selanjutnya di sini adalah menabung semua keinginan. Jadi tidak ada prioritas dan rencana matang. Sebagai contoh nih, aku mau home decor, mau beli gamis baru, mau tas baru, mau headset, mau iPhone, segala macam tuh dibikin sinking fund. Alhasil semua keinginan tuh ditabung tanpa memiliki prioritas. Apa dulu sih yang mau aku capai? Coba cross check lagi, kita mau nabung buat keinginan dulu atau kewajiban. Seperti sinking fund tahunan, dana darurat, itu kan adalah sebuah kewajiban. Dimana mau tidak mau teman-teman harus siapkan dana tersebut. Nah, kalau kebanyakan komponen yang ternyata seolah-olah nabung padahal keinginan, nanti kita bakal bahas di poin keempat ya. Nah, jadi maksud Bun Ai, mulai deh, jangan nabungin seluruh keinginan kamu, tapi harus juga memilah-milih mana sih yang jadi prioritas untuk saat ini. Gimana? Udah mau buka ziplocknya lagi? Kalau terlalu banyak keinginan, yuk nggak ada salahnya pilih-pilih lagi untuk prioritas tabungan kamu. Mulai persempit lagi nih. Oke deh, aku Januari ini coba untuk sampai dana darurat ya minimal 50% deh, baru mikirin keinginan yang lainnya. Nah, videonya langsung kita perlambat karena poin ketiga adalah menggunakan metode tidak sesuai income. Biasanya resiko kegagalannya akan nyaris 70-90% loh teman-teman. Contoh nih, gaji bulanan, kamu gunain sistem kalender, sementara kamu juga nggak punya anggaran harian. Ditambah anggaran kamu
Semuanya itu udah serba pas-pasan teman-teman. Nah biasanya kalau kayak gini itu bakal banyak bolongnya. Sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau banyak bolongnya. Misalnya kalender harusnya tanggal 1 sampai 30 terus-terusan ngisi, bolongnya sampai 2 sampai 5, itu nggak ada masalah. Bahkan sampai 10 juga nggak ada masalah karena ada 20 yang terisi kan. Berapapun uang pasti bermanfaat banget buat kita. Tapi sayangnya bagi sebagian orang itu nggak mudah kalau ngelihat tabungannya nggak cepat terisi. Ujung-ujungnya bakal apa? Bakal depresi. Nah kalau udah depresi ini bakalan sulit banget. Bakal selalu ngomong budgeting gagal, budgeting gagal. Jujur ya, kalau teman-teman selalu memasukkan ke alam bawah sadar, aku ini boros itu bakalan boros loh. Jadi kalau udah boros udah jangan inget-inget sih boros. Udah jajan cilok ya udahlah pokoknya besok nabung lagi. Gimana caranya? Aku harus bisa nabung lagi. Jadi kalau udah pas jajan nggak usah terlalu diinget-inget terus dideklarasikan. Wah aku nih boros banget bulan ini, jajan cilok mulu, jajan bakso mulu. Pokoknya kalau sama Bun Ai mah nggak bakal jauh-jauh perumpamaannya dari bakso sama cilok. Soalnya sesuka itu Bun Ai ya. Jadi ayo yuk bener-bener nih Bun mau ngajak semuanya untuk nabung sesuai dengan kemampuan. Gak cuma nabung sih, apapun juga harus sesuai dengan kemampuan. Nah buat kamu nih yang BPJS, budget yang ngepas, jiwanya sederhana, bukan sosialita. Kayak Bun Ai ya, waduh bukan GR ya teman-teman. Tapi serius Bun Ai itu dulu nggak tahu loh kalau Viva mengembangkan produknya sehebat ini. Jadi dulu Bun Ai taunya Viva itu kosmetik. Mana tahu Bun Ai kalau Viva ternyata punya hair tonic yang kece, punya sabun sensitif yang luar biasa, benar-benar ngebantu buat kulit-kulit sensitif. Tapi hari ini dari sekian ya ratusan produknya Viva, Bun Ai mau ngasih rekomendasi teman-teman yang lagi nyari body spray atau body mist ya. Nah ini tuh Bun Ai senang banget. Ini jadi kalau Viva tuh ada untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi jujur aja Bun Ai mah dipakai semua. Ini tuh yang adventure khusus for men ya. Jadi untuk laki-laki, wanginya Masya Allah tabarakallah. Tuh dulu deh, jangan ngomongin wanginya ya, ngomongin harganya dulu. Ntar udah jatuh cinta kemahalan berabe. Tapi serius ini harganya tuh cuma sekitar 18 ribuan lah, atau maksimal mungkin 20 ribu. Tapi lihat ya tampilannya, packagingnya udah diadaptasi ya ala-ala minyak wangi atau body mist yang ada di body shop. Tapi nggak cuma packagingnya, seriusan wanginya juga manis banget. Nah tadinya tuh Bun seneng yang spritz on ya kalau nggak salah. Namanya apa sih? Mohon maaf ya, ini lidah sayur asem jadi agak-agak gimana gitu kalau ngomong Inggris. Itu tuh yang kemasan lama, itu Bun hemat-hemat karena seneng banget sama si wangi cherry. Dan ternyata di kemasan baru cherry lebih enak lagi. Aduh bener gimana ya. Bener-bener kaget sih sebenarnya sama wanginya dari Viva yang sekarang ini tuh bener kayak wah nggak nyangka ya semuanya enak-enak. Mulai dari yang cherry, bunci, terus apa lagi tuh tadi ya, ada yang sweetly. Pokoknya pas disemprot mungkin kalau bertahan seharian enggak, tapi serius dari Bun mulai ngajar pagi itu sampai pulang sekitaran jam 1 siang itu masih kerasa loh wanginya. Bahkan suami Bun itu sampai nanya, ini minyak wangi apa sih? Minyak wangi Viva. Nah jadi kalau teman-teman yang mau cobain, nanti linknya Bun taruh di description box. Tanya-tanya aja sih, nggak usah takut karena emang CS sebaik itu. Mbak Putri nanti bakal bantu, bakal hire teman-teman untuk milih nih yang sesuai dengan budget. Nah hebatnya lagi di Viva tuh sering banget free ongkir untuk pembelian kalau nggak salah ya minimal 150 ribu aja. Dan 150 ribunya Viva ini benar-benar udah lengkap banget ya teman-teman. Bunda pernah nyoba tuh 150 ribu udah dapat hair tonic, dapat sabun sensitif yang ukuran berapa mili gitu, karena kan emang baby acne tuh kulitnya agak-agak sensitif sama udara. Oke, jadi udah ngebahas tentang produk yang terjangkau supaya nabungnya tetap hemat, nabungnya tetap goals. Kita bahas lagi ke poin keempat, yaitu adalah jajan berselimut menabung. Siapa yang suka kayak gini? Jadi setiap hari tuh setiap bulan mohon maaf kayak ngisihin buat gamis, buat home decor. Nah coba deh, salah gak sih Bunda? Enggak salah. Orang hemat itu kan emang boleh jajan ya, cuma jajannya terorganize dengan baik sehingga tidak menimbulkan penyesalan. Cuma ayo di cross check lagi, udah pantas belum nih kita nabung untuk keinginan? Apakah kewajiban kita sudah penuh semua, sudah terisi dengan baik seperti pajak tahunan, daftar ulang anak mungkin, atau pajak bumi dan bangunan? Nah silakan di cross check dulu. Kalau emang udah nggak apa-apa,
Baru nih langsung aja dialihin ke keinginan kamu. Pokoknya Bun saranin sok ayo dicoba deh. Keinginan atau nabung tuh gak usah banyak-banyak, tapi kalau penuh bakal bikin candu. Dibanding kamu tuh kayak banyak banget komponennya tapi gak penuh-penuh, apalagi keambil terus menerus, itu bakal bikin kamu masuk ke alam bawah sadar bahwa kamu tuh gak sanggup nabung. Padahal bukan gak sanggup nabung, mohon maaf, cuman kurang ngukur aja untuk kemampuan menabungnya. Nah, di sini yang terakhir adalah yang sering banget dilakukan pemula dalam menabung di awal tanpa dana tak terduga yang cukup. Contoh ya, misalnya bikin budgeting nih 3 juta rupiah, dana tak terduganya 100 ribu, nabungnya 300 ribu. Sementara di budgetnya dia tidak ada pegangan harian, tidak ada jajan anak, tidak ada apalagi ya, bahasa Bun Ai itu hiburan. Nah ini 100 ribu otomatis bakalan gak cukup. Jadi saran dari Bun Ai, seperti yang sering Bun Ai gaung-gaungkan, kita boleh mempersiapkan masa depan, tapi tidak boleh lupa untuk menikmati masa kini. Karena menikmati masa kini, kita berarti mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Nah sebenarnya kan menyiapkan masa depan adalah cara kita untuk tidak mengkhianati ya atas setiap amanahnya Allah. Jadi kalau untuk ngomongin masa depan mah ya sebenarnya rezeki udah pasti ada. Cuma dengan kita manage dengan baik, Allah pasti kayak lebih happy lagi nih ngasihnya. Wah ini dikasih 1 juta aja tuh amanah, apalagi dikasih 3 juta, 10 juta, 12 juta. Yang dimana kita berharap semakin banyak nikmat Allah, semakin banyak juga ibadah kita. Jadi gitu ya teman-teman, jangan terlalu fokus untuk nabung di awal dengan tidak mengukur si dana tak terduga, bukan si dana darurat. Kadang-kadang boleh kalau ngeliatin teman-teman budgeting, ya Allahu a'lam sih, cuman dari sekian kasusnya masuk ke smart home class di private class, biasanya kalau kita bikinin budgeting 3 juta terus dana tak terduga cuma kayak 100, 150, itu kita nggak ngasih. Karena apalagi kalau anaknya tuh lebih dari 1, itu pasti kayaknya resiko untuk apa ya, bahasanya tuh anggarannya berhasil tuh agak-agak kurang ya teman-teman. Karena jujur ya, boleh kalau bikin budgetingnya orang itu tuh kayak masuk dulu ke alam bawah sadar ya. Coba aku di posisi dia, kira-kira cukup nggak nih? Kira-kira kalau misalnya uangnya cuma segini, terbackup nggak? Nanti kalau anaknya minta jajan ngambilnya dari dana apa? Biasa kayak gitu. Tapi balik lagi ya, kita kan membuat budgeting bukan untuk sulap yang tiba-tiba apa ya, income-nya 3 juta, kebutuhannya 6 juta, terus dibikinin budgeting jadi cukup. Nah itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Nah jadi itu aja deh yang bisa udah sharing hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Mohon maaf ya kalau banyak kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.